Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aimanur Azhara dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Hari ini aku akan menjelaskan modul ketiga yaitu static routing. Langsung saja ke daftar isinya ya teman-teman. Oke, di sini yang pertama ada konsep routing, yang kedua ada stub topologi 2 router, yang ketiga ada konfigurasi static routing 2 router, yang keempat ada stub topologi 3 router, yang kelima ada konfigurasi static routing 3 router, yang keenam ada stub topologi VLAN, yang ketujuh ada konfigurasi static routing VLAN. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep routing. Konsep routing, kita akan buat topologinya dulu ya teman-teman. Untuk awal, kita akan pakai router yang paling ujung, yaitu 2811 ya. Oke, di sini kita tambahkan 2 PC. Lalu kita hubungkan ke router. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa routing itu kita menghubungkan network yang berbeda. Nah, untuk menghubungkan network yang berbeda, kita membutuhkan yang namanya router. Nah, router ini adalah menghubungkan network yang berbeda-beda. Misalkan di sini kita menggunakan IP 10 ya teman-teman. Untuk yang PC 1. Dan di sini 20/24. Oke, di sini kita ganti dulu namanya agar tidak membingungkan. Nah, sekarang kita setting IP-nya. Masuk ke PC-nya ya, teman-teman. Lalu ke desktop, IP configuration. Nah, di sini IP-nya kita tulis. Dan kita masukkan subnet mask-nya. Nah, teman-teman tahu kan ya, bahwa untuk router itu kita membutuhkan yang namanya gateway, agar tidak bisa saling berkoneksi atau saling terhubung ke network yang berbeda. Nah, dalam hal ini, kita menggunakan IP gateway-nya 10.10.10.1. Itu yang di PC 1 ya, teman-teman, yang di FA 00. Yang FA01 itu 20.20.20.1. Oke, sudah selesai. Kita langsung konfigurasikan ya di sini. Nah, jika sudah, ini sudah dikonfigurasikan di PC satunya. Sekarang yang di PC 2. Seperti tadi ya teman-teman, isi IP address, lalu subnet mask-nya, lalu default gateway-nya, yaitu gateway. Selesai. Itu untuk konfigurasi di PC 1 dan juga PC 2. Kita langsung konfigurasi di routernya. Kita masuk pada router tab CLI, lalu di sini no. Nah, di sini masuk ke mode privilege. Habis itu configuration terminal. Nah, teman-teman bisa lihat kan di sini masih pada merah ya, teman-teman. Artinya ini perlu di no shutdown, artinya harus dinyalakan. Kita langsung saja di sini interface FA00. Lalu di sini no shutdown. Nah, sekarang sudah up yang artinya sudah berwarna hijau. Sudah menyala ya, teman-teman. Lalu kita konfigurasikan IP address-nya. Di sini IP address-nya 10.10.10.1 dan beserta subnet mask-nya. Lalu enter. Nah, sudah di enter. Kita keluar. Oke, teman-teman, di sini kita masuk lagi ke interface yang 01. Nah, ini kita no shutdown lagi agar nyala. Lalu kita masukkan IP address-nya beserta subnet mask. Nah, jika sudah selesai, tahu kan bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Kali ini kita akan coba tes ping pada PC ini. Apakah bisa terhubung atau saling berkomunikasi atau tidak bisa? Kita coba pengujiannya ya, teman-teman. Kita buka PC 1. Nah, di sini masuk ke command prompt.
Nah, di sini kita coba ping 20, 20, 20, 20. Nah, ini awal-awal emang akan gagal, tapi untuk selanjutnya itu akan berhasil ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman sekarang bisa lihat sendiri bahwa ini berhasil ya. Oke, itu adalah routingannya. Nah, jika teman-teman masih kurang paham apa itu routing, kali ini aku akan menjelaskan konsep untuk PC 1. Misalkan di sini PC 1 dan PC 2 ya, teman-teman. PC 1 ingin menghubungkan ke PC 2. Seperti contoh tadi, di sini akan bertanya, "Hey router, saya ingin mengirim paket ke IP 20.20.20.20. Apakah router tahu?" Nah, router akan menjawab. Di sini ada yang namanya table routing. Cara melihatnya, kita ketikkan di sini do show IP route. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa di sini ada yang namanya table routing. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan konfigurasi IP address 10.10.10.1. Lalu subnet masknya di sini juga sudah kita masukkan. Nah, ini ya teman-teman. Oke, habis itu akan muncul di fast Ethernet 0.0. Lalu setelah itu kita mengkonfigurasikan IP address pada FA01. IP-nya adalah 20.20.20.1 beserta subnet masknya. Maka di tabel routing itu akan muncul 20.20.20.0/24 pada FA01. Nah, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Di sini PC1 bertanya kepada router, "Hey router, saya ingin mengirim paket IP 20 ke 20.20.20.0/24. Nah, di sini network 20.20.20 itu masuk pada FA01. Nah, ini ya teman-teman, FA01. Artinya bahwa network tersebut ada di Ethernet 01. Nah, di situ router akan mengirim paket melalui Ethernet 01. Karena router tahu bahwa network tersebut ada di Ethernet 01, lalu di sini dikirimkan ke PC 2 ya, teman-teman. Nah, di sini akan dikirim ke PC 2. Setelah itu PC 2 akan melakukan reply ke PC 1. Nah, setelah itu PC 2 akan kembali bertanya kepada router, "Oh, hai router, apakah kamu tahu IP 10.10.10/24?" Router menjawab bahwa IP 10.10.10/24 ada di FA00. Lalu paket langsung dikirim ke ke PC 1 dan seterusnya ya, teman-teman. Di sini router akan mengirim paket baik itu paket ping, ICMP maupun ARP. Nah, di sini kita lihat lagi show IP route ya, teman-teman. Lalu di sini ada C yang berarti connect dan di sini ada IP-nya. Lalu di sini ada L yang berarti lokal. Artinya IP gateway tersebut adalah IP lokal milik router. Nah, itu adalah konsep routing ya, teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan mencoba stub topologi 2 router. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas konsep routing. Pada bahasan kali ini, kita akan mencoba membuat topologi 2 router. Kita akan masuk lagi membuat topologinya. Kita masuk ke network device, lalu kita pilih router. Di sini kita pakai router yang 2911. Lalu kita butuh 2 dan masukkan PC di masing-masing routernya. Nah, setelah itu kita sambungkan kabelnya ya, teman-teman. Dan setelah disambungkan, kita ganti namanya agar tidak membingungkan ya, teman-teman. Oke, setelah itu kita tentukan IP address-nya
Untuk PC1 IP address-nya 192.168.110/24, semuanya /24 ya teman-teman. Dan di sini sama aja, tapi kita ganti satunya itu jadi 2. Nah, untuk router 1, interface gigabit 00 atau FA00 IP address-nya sama aja, tapi di sini kita pakai 11 bukan 110. Nah, di sini berfungsi sebagai gateway untuk PC1. Untuk koneksi antar router, interface gigabit 01-nya, nah ini sama aja, tapi kita pakai satunya itu jadi 2. Nah, sekarang di sini untuk koneksi antar routernya gigabit 01 IP address-nya kita tulis di sini 10.10.10.1/24, dan di router yang kedua sama aja, tapi yang satunya itu kita ganti jadi 2. Nah, teman-teman, di sini kita belum membahas static routing ya. Tapi kita harus fokus pada konfigurasi IP address-nya. Konfigurasi routernya di sini kita masuk ke R1. Nah, masuk privilege, lalu konfigurasi terminal. Kita aktifkan interface terlebih dahulu dengan cara, nah ini kita pakai interface range dulu ya teman-teman, dilangsungkan. Nah, habis itu kita nyalakannya dengan memakai perintah no shutdown. Nah, setelah itu, nah jika sudah, kita konfigurasi IP address. Sebelumnya di sini kita lihat dulu bahwa gigabit Ethernet 00 sudah menyala dan 01 masih down ya teman-teman. Oke, di sini kita konfigurasi si PC1. Atau di sini kita menyalakan dulu interface gig 00-nya. IP address-nya kita tambahkan ya teman-teman. Lalu kita keluar. Lalu interface gig 01. Lalu di sini IP address-nya kita tulis dengan subnet mask. Oke, teman-teman, di sini kita keluar. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah connect ya teman-teman. Tapi yang 01 itu belum connect atau belum diaktifkan. Oke, selanjutnya kita konfigurasi PC1. Di sini kita kasih IP yang sudah ditentukan dengan subnet mask-nya. Lalu default gateway-nya. Oke, selanjutnya di router yang kedua kita konfigurasikan. CLI di sini privilege konfigurasi terminal, lalu interface range gig 00 sampai 01 kita no shutdown. Nah, di sini oke, sekarang semuanya sudah aktif. Kita langsung saja masuk ke konfigurasi interface. Kita masuk ke interface gigabit 00. Sekarang kita masukkan IP pakai yang 10.10.10.2 beserta subnet mask-nya. Lalu kita enter. Itu untuk konfigurasi gigabit 00. Sekarang ke gigabit 01. Beserta IP address pakai yang 21. Lalu masukin subnet mask. Setelah itu selesai. Nah, exit. Habis itu kita lihat do show IP route. Nah, teman-teman di sini bisa lihat bahwa gigabit Ethernet 01 sudah berstatus connect.
Dan untuk jaringan 10.10.10.0 itu sudah connect juga. Selanjutnya kita cek kembali di router 1 dengan perintah do show IP route. Sekarang untuk jaringan 10.10.10.0 pada gigabit 01 itu sudah berstatus connect. Nah, sekarang jaringan 10.10.10.0 pada gigabit Ethernet 01 sudah status connect ya teman-teman. Tapi sebelumnya hanya satu interface yang aktif dan sekarang kedua interface sudah aktif ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi static routing 2 router. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa routing itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Sekarang kita coba PC 1 melakukan ping ke PC kedua. Apakah bisa terhubung atau tidak? Sekarang kita masuk ke PC satunya, lalu buka command prompt, lalu kita ketik ping 192.168.2.10, kemudian di enter. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya adalah destination host uncreable. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang kita coba untuk menganalisis ya teman-teman. Nah, sekarang di PC 1 ini, source IP-nya adalah 192.168.1.10 dan destination-nya atau tujuannya adalah 192.168.2.10 adalah IP di PC kedua. Artinya, PC 1 dengan IP 192.168.1.10 ingin mengirim paket ping ke PC 2 dengan IP 192.168.2.10. Maka PC 1 akan bertanya kepada router. Nah, di sini router saya ingin mengirim paket ke PC 2. Dan di sini kita lihat dulu di table. Nah, di sini di routing table itu hanya ada network 10.10.10.0 dan 192.168.1.0. Tidak ada network 192.168.2.0 atau IP 192.168.2.10. Maka router tidak tahu jalur ketujuan tersebut. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman, misalkan PC 2 ingin mengirimkan paket ke PC 1. PC 2 memiliki source IP 192.168.2.10 dan destination-nya 192.168.1.10. PC 2 akan bertanya kepada si router, "Hey router, saya ingin mengirim paket ke 192.168.1.10. Nah, di sini dilihat di routing table-nya dengan perintah yang tadi. Nah, di sini hanya ada 10.10.10.0/24 dan 192.168.2.0. Tidak ada network 192.168.1.0 atau IP 192.168.1.10. Sehingga router juga tidak tahu ya teman-teman jalurnya. Oleh karena itu, agar PC 1 dan PC kedua bisa saling berkomunikasi, kita membutuhkan yang namanya static routing. Static routing adalah konfigurasi manual untuk memberitahu router jika ingin mengirimkan paket ke network tertentu, yang dimana harus melewati jalur atau gateway yang mana. Sekarang kita lanjut langsung konfigurasi static routing. Pertama, kita masuk ke routernya ya teman-teman. Nah, masuk ke router. Lalu kita buka CLI, langsung masuk ke configuration mode dengan perintah IP route. IP route digunakan untuk memberitahu router tujuan networknya itu akan kemana, subnet masknya berapa, dan lewat gateway atau gateway yang mana ya teman-teman. Pada router 1 ini, si PC 1 ingin mengirimkan paket ke PC 2. Network tujuannya 192.168.2.0 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 10.10.10.2. Nah, pada penjelasan kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing. Sekarang kita jabarkan dulu ya teman-teman, source dan destination-nya. 192.168.3.10 dan di sini destination-nya 192.168.1.10 dan tambah lagi 2.10.
Karena PC3 ingin berkomunikasi dengan PC2 dan 1, artinya tujuan komunikasinya ada dua, yaitu PC2 dengan IP 2.10 dan PC1 1.10. Oke, kita langsung saja melakukan konfigurasi static routing ya. Kita masuk ke router. Di sini kita akan konfigurasi IP route dengan cara memasukkan IP tujuannya. Karena tujuannya 1.10, maka networknya adalah 192.168.1.0. Lalu masukkan subnet masknya dan jalurnya melewati IP yang ini 20.20.20.1. Ini adalah IP gateway atau jalurnya. Lalu kita tekan enter. Sekarang kita coba pengujian komunikasinya. Misalnya dari PC3 kita masuk command prompt. Lalu ping 192.168.1.10, kita tunggu. Biasanya di awal 1 atau 2 kali akan request timeout. Setelah itu akan request atau berhasil ya teman-teman. Jika masih request timeout, berarti kita belum melakukan konfigurasi di router keduanya. Kita lanjut setting dulu ya. Di sini kita exit. Lalu kita masukkan IP route. IP tujuannya 3.10, artinya networknya 3.0. Lalu subnet mask dan IP jalurnya. Lalu enter. Nah, sekarang kita komunikasinya sudah bisa dilakukan. Kita coba lagi ya teman-teman. Jika masih request timeout, cara menanganinya artinya kita belum setting tujuan ke 2.10. Sekarang kita setting lagi IP route 192.168 2.0. Oke. Jika sudah, ini subnet mask dan juga IP gateway atau IP jalur. Lalu enter. Nah, kita coba pengujiannya ya. Lalu kita coba komunikasi dari PC3 ke PC2. Nah, sekarang kita ketik lagi. Nah, sekarang ping ke PC2 sudah berhasil. Namun untuk PC1 masih belum berhasil karena kita belum setting IP route di router 1. Sekarang kita masuk ke router 1. Nah, di sini masuk privilege, lalu konfigurasi terminal. Kita masukkan IP route-nya dan 192.168.3.0. Lalu subnet mask dan jalurnya IP-nya 10.10.10.2. Lalu enter. Sekarang kita coba ping lagi dari PC3 ke PC1. Nah, sini sudah berhasil ya teman-teman. Itulah cara konfigurasi static routing menggunakan 3 router. Sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Oke teman-teman, di penjelasan sebelumnya kita sudah membahas tentang static routing pada 3 router. Nah, di penjelasan kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing di VLAN ya teman-teman. Namun perlu diperhatikan pada penjelasan kali ini kita belum mengkonfigurasi static routing. Nah, di sini kita akan fokus menambahkan atau men-stup topologi VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan ada VLAN ya teman-teman. Kita akan membuat sebuah switch. Nah, di sini kita beri satu switch. Lalu di sini kita kasih 4 PC yang akan terdiri dari VLAN 10 dan juga VLAN 20. Lalu kita sambungkan. Nah, di sini kita akan menentukan VLAN-VLAN-nya. Nanti di switch ini akan ada 2 VLAN yaitu 10 dan juga 20 ya.
Nah, untuk PC 5 dan 6 akan ada di VLAN 10, lalu PC 0 dan PC 4 akan ada di VLAN 20. Lalu kita bikin catatannya dulu ya teman-teman. Kita bikin notes. Oke, di sini kita akan menentukan IP address-nya. 172.168.1.1/24 dan untuk VLAN 20 IP-nya 172.168.2.1/24. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi VLAN di switch. Kita masuk ke CLI. Nah, lalu masuk mode privilege. Lalu konfigurasi terminal. Setelah itu kita buat dulu VLAN-nya. VLAN 10, exit, dan VLAN 20, lalu exit. Nah, di sini kita akan masukkan port-port ke masing-masing VLAN. Di sini sudah terbentuk. Lalu kita lihat dulu port-portnya ya teman-teman. Untuk VLAN 10 kita masukkan fast Ethernet 2 dan 3. 02 dan 03 dengan perintah interface range FA02 sampai 3, lalu switch port, mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, selesai. Selanjutnya untuk VLAN yang 20, kita masuk ke fast Ethernet 4 dan 5. Nah, di sini interface range FA04 sampai 5, switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 20. Kita cek lagi, do show VLAN brief. Nah, sekarang FA02 dan FA03 sudah masuk VLAN 10 dan FA04 dan 05 sudah masuk ke VLAN 20. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router. Pada interface gigabit Ethernet 02 ini kita akan lakukan shutdown dulu. No shutdown dulu agar interface tidak berwarna merah. Kita masuk ke privilege, lalu konfigurasi terminal, lalu interface gig 02, lalu lakukan no shutdown. Nah, sekarang interface sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan setting ID VLAN ya teman-teman. Di sini kita exit dulu. Nah, kita masuk ke interface gig 02.10. Di sini kita akan membuat sub interface ya teman-teman. Kita masukkan di sini encapsulation.1q10, yang artinya sub interface ini digunakan untuk VLAN 10. Konfigurasi ini. Nah, di sini kita tinggal enter. Oke, di sini IP-nya 172.168.1.1 dengan subnetmask-nya slice 24. Oke, di sini sudah selesai. Kita coba konfigurasi untuk di VLAN 20 ya, teman-teman. Di sini interface gig 02.20, lalu enter, lalu masuk pada encapsulation.1q20. Nah, artinya di sini kita bikin interface gig 02 ya teman-teman. Ya, gig 02 ini kita langsung saja enter, lalu kita masukkan IP address-nya.
Nah, beserta subnet masknya. Nah, ini akan menjadi IP gateway ya, teman-teman. Di VLAN 20 ini. Nah, sekarang sudah selesai. Lalu kita lihat to show IP VLAN brief. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri statusnya sudah up semua. Dan sekarang kita sudah bikin sub interface ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja konfigurasi IP-nya. Nah, di sini kita masukkan IP. Lalu subnet mask. Lalu gateway. Nah, di sini kita ke PC 4. Masukkan IP 3 berarti ini. Lalu subnet mask dan gateway. Oke. Kita lanjut ke PC 5. Ini versi yang VLAN 10 ya, teman-teman. Jangan lupa gateway. Yang terakhir PC 6. Nah, di sini 0. Nah, sudah selesai ya, teman-teman. Kita coba komunikasikan dulu. Kita coba mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 4. Ini sudah sukses. Kita coba dari PC 5 ke 6, sudah sukses. Kita coba dari PC 0 ke PC 5. Ini masih violet ya, teman-teman. Nah, ini masih violet karena di sini kita belum. Oke, di penjelasan kali ini kita akan mencoba konfigurasi static routing VLAN. Di sini kita akan coba masukkan IP di gig 2 ya, teman-teman. Dengan alamat IP-nya di sini 30.30.31, slice-nya 24. Oke, di sini kita akan setting terang karena di penjelasan sebelumnya komunikasi dari VLAN 10 dan VLAN 20 belum bisa karena belum dikonfigurasikan terang. Nah, di sini masuk privilege lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini interface FA01 lalu switch port mode terang. Oke, sudah selesai. Sekarang kita coba komunikasi dari VLAN 20 dan VLAN 10. Oke, di sini. Nah, di sini sudah sukses ya, teman-teman. Nah, sekarang misalkan PC 2 atau PC 3 akan mencoba komunikasi dengan PC yang ada di VLAN 10 atau VLAN 20. Nah, di PC 3 karena di sini sudah ada, kita coba cek alamat IP-nya. Kita perbesar ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat. Nah, diperbesar. Habis itu di sini alamat IP VLAN 10-nya. Nah, ada nih 10 dan 20 juga ada 20. Nah, misalkan kita akan coba komunikasi dari PC 3 ke PC yang ada di VLAN 10 maupun VLAN 20. Nah, di sini awal-awal memang violet. Nah, di sini sudah sukses. Oke, sekarang di PC 2 ingin mencoba komunikasi ke PC VLAN 10 ataupun VLAN 20. Itu masih belum bisa ya, teman-teman. Begitu juga dengan PC 1, itu juga belum bisa. Karena membutuhkan yang namanya static routing. Nah, kita masuk ke router kedua, lalu masuk ke CLI. Nah, di sini teman-teman ingat perintahnya adalah IP root, lalu masukkan IP tujuan.
tujuannya adalah network VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, ini kita pakai yang 10 dulu nih. Lalu masukkan subnet mask. Nah, di sini jalurnya adalah 20, 20, 22. Lalu kita masukkan. Ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan ya, teman-teman. Setelah itu enter. Nah, sudah selesai. Sekarang kita akan buat static routing untuk VLAN 20. Nah, di sini kita masuk lagi. Lalu kita IP route. Nah, ini pakai VLAN yang 20 ya, teman-teman, yang 20. Lalu subnet mask, jangan lupa jalurnya ya, teman-teman. Di sini jalurnya itu melewati 20.20.20.2. Oke, sudah selesai. Kita coba lihat. Nah, teman-teman, sekarang bisa lihat. Sekarang sudah ada IP route untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya, nah ini udah ada ya. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di router yang pertama. Kita masuk CLI, masuk privilege. Lalu di sini sudah konfig IP route dan IP tujuan. Ini yang 10 dulu, subnet mask, jangan lupa jalur. Ini jalurnya adalah yang 10 ya, teman-teman. Oke, di sini kita buat lagi untuk VLAN yang 20. Oke, ini udah. Lanjut subnet mask, lalu jalurnya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Nah, teman-teman sudah bisa lihat, sekarang sudah ada routing untuk VLAN 10 dan juga VLAN 20. Ini 10 dan ini 20. Oke, sekarang kita akan coba pengujiannya ya, teman-teman. Nah, di sini ada pengujiannya. Kita coba dari PC 2, dari 0 ke PC 2. Nah, di sini masih violet ya, teman-teman. Nah, sekarang sudah sukses. Nah, teman-teman bisa lihat ya, teman-teman. Ini sudah sukses juga. Lalu kita lanjut lagi. Ini awal-awal memang masih violet. Nah, dari 2 ke 5. Nah, sudah sukses. Kita coba dari PC 2 ke 6. Nah, sukses juga. Kita lanjut lagi. Dari PC 1 ke PC 10, ke PC 0. Masih violet. Dan sukses. Nah, kita coba lagi. Nah, sukses lagi ya, teman-teman. Terakhir nih. 1 ke 5. Nah, sudah sukses. Oke, seperti itu teman-teman cara melakukan konfigurasi static routing VLAN. Nah, segitu aja video dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.